Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Raja Namrud versi panjang dan mendetail dengan fokus pada tema kesombongan yang membawa kematian. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Raja Namrud, kesombongan membawa kematian. Awal mula kekuasaan Namrud di negeri Babilonia, berdirilah sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanan. Ia mewarisi kekuasaan yang luas, harta yang melimpah, dan pasukan yang tak terkalahkan. Di mata rakyatnya, Namrud adalah penguasa yang ditakuti. Namun, di hatinya tumbuh kesombongan luar biasa. Ia mulai menganggap dirinya bukan sekadar raja, tapi Tuhan yang layak disembah. Namrud memerintahkan rakyat untuk meninggalkan Tuhan yang disembah nenek moyang mereka dan menggantinya dengan penyembahan kepadanya. Siapapun yang menolak akan dibunuh atau dibuang. Datangnya Nabi Ibrahim. Allah mengutus Nabi Ibrahim di tengah kesesatan itu. Ibrahim tumbuh sebagai pemuda yang cerdas dan berani. Ia menggunakan akal sehatnya untuk menolak penyembahan berhala dan mengajak kaumnya kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Berita tentang pemuda yang berani menentang ajaran resmi kerajaan itu sampai ke telinga Namrud. Sang raja marah dan memanggil Nabi Ibrahim ke istana. Dialog menegangkan. Di hadapan para pembesar, Namrud menatap Ibrahim dengan angkuh. "Ibrahim, Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." "Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Untuk membuktikannya, Namrud memanggil dua orang tawanan. Yang satu dibunuhnya, yang satu lagi dibebaskannya. "Namrud, lihat, aku telah menghidupkan yang satu dan mematikan yang lain." Nabi Ibrahim tersenyum tipis. Ia tahu Namrud hanya bermain kata-kata. Lalu ia melanjutkan, "Ibrahim, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Namrud terdiam. Tidak ada jawaban, tidak ada pembelaan. Untuk pertama kalinya, kesombongan raja itu terguncang. Kesombongan yang membawa malapetaka. Meskipun tak mampu membantah Ibrahim, Namrud tidak bertaubat. Ia malah semakin keras hati dan memerintahkan pembakaran besar untuk membinasakan Ibrahim. Namun, dengan kuasa Allah, api yang membara itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kekalahan itu membuat Namrud semakin marah. Tetapi rakyat mulai melihat tanda-tanda bahwa raja mereka bukanlah Tuhan. Namun Namrud tetap menolak kebenaran. Ia percaya kekuasaannya akan abadi. Hukuman Allah yang menghinakan. Suatu hari, Allah menurunkan hukuman yang tidak disangka-sangka. Bukan pasukan musuh, bukan senjata mematikan, tetapi seekor nyamuk kecil. Nyamuk itu masuk ke dalam hidung Namrud, merayap hingga ke kepalanya, dan mengisap darahnya dari dalam. Rasa sakitnya luar biasa. Namrud berteriak-teriak kesakitan. Untuk meredakan nyeri, ia memerintahkan orang-orang memukul kepalanya dengan palu. Anehnya, pukulan itu justru membuatnya merasa sedikit lega, namun hanya untuk sesaat. Hari demi hari, Namrud hidup dalam penderitaan yang memalukan. Seorang raja yang dulu ditakuti, kini tergantung pada pukulan orang lain demi mengurangi rasa sakit. Kesombongan yang dulu ia banggakan, kini berubah menjadi kehinaan. Akhir yang tragis. Setelah sekian lama tersiksa, nyamuk itu terus menggerogoti tubuhnya dari dalam. Akhirnya, Namrud mati dalam keadaan hina. Bukan karena perang besar atau pembunuhan, tapi karena makhluk kecil yang bahkan tak terlihat dari jauh. Pelajaran dari kisah ini. Kesombongan adalah awal kehancuran. Tidak peduli seberapa besar kekuasaan manusia, ia tak akan mampu menandingi Allah. Kebenaran tidak bisa dibungkam. Nabi Ibrahim tetap teguh menyampaikan risalah meski diancam nyawa. Kehinaan adalah balasan bagi orang yang menentang Allah. Namrud yang pernah mengaku Tuhan mati karena seekor nyamuk, simbol betapa lemahnya manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. QS An-Nisa 36.